Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Farhan di pembelajaran IPS kelas 8 semester 2. Alhamdulillah, matrikulasi yang ingin kita kuatkan kepada anak-anakku sekalian adalah bagaimanakah kita semakin tumbuh dan berkembang diri ini untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan anak-anak yang siap untuk menatap zaman dan ya menghadapi kehidupan sosial yang lebih tangguh. Baik, materi IPS untuk kelas 8 di season 2 kita akan menguatkan tentang bab yang ketiga, tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Tapi fokus kita pada saat ini adalah ingin menguatkan tentang keunggulan dan keterbatasan yang kita miliki terhadap aktivitas ekonomi dalam perekonomian. Oke, baik anak-anakku sekalian, coba kita melihat gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar terkait dengan aktivitas sebuah perusahaan kontainer, mohon maaf, yang tersusun. Tentu mesti kalian akan bertanya, ini digunakan untuk apa? Maka untuk memantik pertanyaan kita adalah, Ustaz, silakan kalian buat 5 pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi hubungannya dengan pengiriman peti kemas. Nah, biasanya ini terletak di Perak ya, di antar pulau barang-barang dimasukin dalam kontainer kemudian dikirim ke tujuan tertentu. Oke, sudah. Coba latihan lagi membuat 5 pertanyaan, bebas apapun pertanyaannya itu ya. Kemudian lanjut. Nah, dengan melihat pertanyaan itu kita ingin mengetahui keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran perekonomian dalam ekonomi. Nah, coba lihat gambar ini. Ini adalah aktivitas kebutuhan dan permintaan yang tercipta dalam sebuah tempat atau sebuah ruang, di mana lokasi seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Coba lihat, kalau aktivitas ini bisa kita lihat biasanya berada di daerah mana. Oke, ibu ini menjual sebuah produk, kemudian ada seseorang yang memberikan uang untuk mendapatkan sebuah barang. Nah, ada sebuah kebutuhan dan ada sebuah permintaan yang tercipta berdasarkan apa? Ruang di mana ruang itu berada. Contoh nih, pasar ya, paling nampak sekali ya. Itu adalah ruangnya. Gak mungkin kita melakukan aktivitas jual beli ketika kita berada di sekolahan. Mungkin hanya sebuah pembelajaran ya. Nah, itu yang berdasarkan ruang. Permintaan apa? Orang yang membeli. Kebutuhan apa? Ibu ini menyediakan sarana kebutuhan. Nah, itulah yang maksudnya Ustaz Farhan. Kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruangnya. Lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Oke. Ini salah satu gambar yang berbeda pula. Wilayah di Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Coba, ada peluang ekonomi yang seperti apa dengan sumber daya alam di Raja Ampat yang begitu luar biasa indahnya. Bisa dari sisi wisata, bisa fasilitas-fasilitas perairan, ataupun hal-hal kameramen yang lain. Nah, ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh sebuah daerah atau sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah dan berpotensi untuk menawarkan sebuah peluang ekonomi. Nah, carilah coba amati apa ya aktivitas yang bisa menghasilkan sebuah pelaku ekonomi ataupun peluang ekonomi. Lanjut. Ini keunggulan dan keterbatasan yang selanjutnya. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Pertanyaan besarnya adalah, kalau dari gambar ini adalah sebuah gedung, apakah hanya sebuah gedung? Mungkin kita bisa melihat aktivitas-aktivitas di dalamnya. Tertulis kalimat Bank Rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan di situ? Ada aktivitas apa? Pelaku-pelaku ekonomi yang seperti apa yang berkembang di situ? Wah, cukup menarik untuk kita pelajari dan kita kaji. Sungguh luar biasa. Oke. Nah, maka kesimpulannya adalah
Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian terbagi menjadi 3, sebagai produsen, distributor, dan konsumen dalam sebuah aktivitas ekonomi, mulai dari di pasar tadi, mulai dari tempat wisata, bahkan dari Bank Republik Indonesia salah satunya. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, peran pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Contoh, dalam kehidupan rumah tangga atau konsumen. Nah, di dalam rumah tangga ada kebutuhan konsumen. Bisa jadi di dalam rumah tangga ada kebutuhan produsen juga, macam-macam. Rumah tangga juga ada aktivitas produsen, RTP, gitu. Dan juga ada pemerintah, masyarakat, dan luar negeri. Oke. Selanjutnya, nah, bagaimanakah penggunaan teknologi dalam permintaan? Bisa menjadi perbandingan harga yang sangat cepat, informasi mengenai suatu produk di market sekarang begitu canggih luar biasa, ingin mengetahui informasi produk-produk lain, dan kemudahan pesanan dan pembayaran produk. Sekarang penjualan online itu sangat luar biasa dampaknya dalam aktivitas ekonomi. Nah, apa dampaknya penggunaan teknologi dan dalam membantu pelaku ekonomi dalam penawaran? Ini coba lihat. Yang pertama, penurunan biaya produksi. Oke. 2, mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah. Yang ketiga, kemudahan penawaran barang dan jasa. Bahkan bisa menciptakan produk-produk baru dengan adanya kecanggihan teknologi. Banyak sekali. Salah satu yang terakhir adalah kemudahan promosi. Hanya di dalam ruangan menggunakan handphone dan internet dan dipasarkan kepada produk secara internasional, produk kita bisa dikenal. Inilah dampak positifnya. Oke. Yang 3, juga ada pula dampak negatifnya. Salah satunya adalah tenaga kerja asing mudah masuk ke Indonesia karena sudah terbuka lebar. Terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam. Karena melihatnya ini ekonominya luar biasa, akhirnya eksploitasinya luar biasa. Sehingga berdampak kepada kondisi sumber daya alam Indonesia. Oke. Inilah untuk sekalian. Nah, yang selanjutnya adalah perdagangan antar daerah, antar ruang, wilayah satu dengan wilayah lain. Ini sapi. Biasanya di bulan Idul Adha itu, Idul Kurban, kebutuhan terhadap ternak sapi itu sangat tinggi sekali. Sehingga beberapa daerah mensuplai, mengirim ke Surabaya contoh. Nah, perdagangan antar daerah. Bisa jadi nih, kelapa sawit berada di Kalimantan, sumber produksinya, tapi ada kebutuhan terhadap minyak yang berada di Pulau Jawa, sehingga perdagangan antar daerah di Indonesia. Karena ada apa? Perbedaan sumber daya alam. Indonesia di Pulau Jawa, khususnya Surabaya, sulit kita temukan kebun sawit, tapi di Kalimantan kita bangun tidur bisa langsung melihat karena saking banyaknya. Antar negara. Nah, yang saya awal tadi sampaikan, bisa jasa antar negara, penduduk negara yang berbeda disebut dengan perdagangan antar negara internasional. Sempat Ustadz punya pengalaman mengirim batik ke Jepang. Kenapa? Ada kebutuhan antar daerah. Oke, itu anak-anakku sekalian, kalau perdagangan antar daerah, antar negara, itu disebut dengan ekspor dan impor. Semuanya memiliki dampak dan efek dalam aktivitas kita. Oke, cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan untuk Anda sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.